Sampai mana tadi ya? Iya, kayak gak ada motivasi hidup aja gitu. Nanti ngerasanya kayak dimasukin hantunya siapa itu? Veronica? Siapa hantunya siapa itu yang di One Piece? Aku tidak berguna. Aku menyesal telah dilahirkan. Rasanya tuh kayak gitu. Rebahan loh ya. Apalagi umur masih muda, waktunya produktif, dipakai rebahan. Ayo dulu diriku yang dulu. Ya udahlah, setidaknya sudah merasakan. Kalau sekarang kan insya Allah nih ada terus apa ya, panggilan lah, insya Allah. Panggilan kan kebanyakannya sore, kalau nggak sore ya malam, pas beres pulang kerja tuh. Ini AIS-nya aktif nggak ya? Soalnya jalanannya benar-benar bumpy. Oh. Susahnya motor ini mau dikenetralin. Dari 2 ke 1, dari 1 ke 2, gitu aja terus. Penyakit. Terus juga ya, semenjak Pertamax naik nih ya, jadi 12.500. Jadi lebih bersyukur. Bersyukur kenapa? Bersyukur kalau dapat Pertalite. Bener bersyukur dah kalau dapat Pertalite, karena bisa menghemat pengeluaran untuk bensin. Tuh, ada Pertalite tapi ngantrinya itu harus yang ngantri. Ini aja kemarin pas nemu Pertalite nggak ngantri banget, langsung aja ikutan ngantri. Senengnya isi 23.000 full. Pertamax 30 lebih kayaknya. Panas, matahari pagi baik. Yang teduh aja lah. Iya ya, kalau dipikir-pikir ini aku videonya kayak niru atau gimana ya, apa sih sebutannya ya kan. Kalau ini kan aku sering nonton Sakti Moto Aji tuh, udah subscribe juga, ngeliatin aja kerjaannya kayak gini. Dulu kan enak, dia kan main tuh ke danau apa itu yang awal-awal masih pakai Yamaha. Terus nggak lama pindah deh jadi kayak gini, sering ditontonin aja, kayaknya rame gitu. Malah kebagian juga kerjaan kayak sekarang, bisa ngikut dah untuk segi ini ya. Udah sejam nih kayaknya jalan.
baterainya gimana ya, biarin lah habis juga, jadi cas dulu. Kalau jalanan di Bandung kayak gini terus enak nih. Lowong, 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 lowong. Ya kalau orang udah nggak paham mah mau diterangin gimana juga nggak connect. Mending diudahan dulu, udah-udahan nanti weh. Kalau udah agak fresh, udah nggak insecure, udah nggak gugup, nggak ada kaku, udah fokus, diajak ngobrol lagi nyambung. Kalau yang nggak nyambung tiba-tiba diajak ngobrol, miskomunikasi, salah paham, masalah baru, berantem, isinya berantem. Jadi ya mau nggak mau harus sedikit-sedikit tahu lah mana keadaan orang yang lagi fokus sehingga connect, dan mana keadaan ketika orang nggak fokus jadinya nggak connect. Atau kadang-kadang nih ya, yang dirasain tuh kayak penjelasan dari aku nih, aku tuh ngejelasinnya nggak dipahami gitu sama lawan bicara, jadi lawan bicaranya jadi yang bingung, seringnya sih gitu. Oleh karenanya, mari kita latihan ngomong dengan ngoceh nggak jelas di sini. Channel sendiri kan. Aduh, ini sensorin plat nomor. Taman Vanda, widih. Pagi-pagi udah lewatin Taman Vanda sama Balai Kota. Sekarang mau ke alun-alun. Gaya bener dah. Nanti kayaknya habis drop out yang pertama udah deh. Matiin cas. Lanjut lagi siang. Ini resolusinya berapa ya? Lupa aku. Udah sampai sini mah udah tahu arahnya harus kemana. Matiin aja mapnya. Soalnya ke alamat ini udah beberapa kali gitu, jadi udah hafal. Wah, ini yang di depan ini mobil PNS ini. Masih baru kayak gitu. Iya itu mobil PNS itu. Mobil yang pakai plat PNS itu. Pinternya gua bisa tahu yang kayak gituan. Udah tahu nggak PNS apaan? Mobil yang pakai plat PNS itu mobil yang plat nomornya belum keluar. Jadi mobilnya pakai plat nomor sementara. Ya elah gitu doang, nggak paham. Jam segini jalanan memang lagi sepi-sepinya sih. Dari jam 8:30 ke atas lah ya, sampai jam 11 itu tuh jalanan tuh enak gitu, lengang. Sepi mah kagak, lengang doang. Soalnya orang-orangnya lagi pada kerja di kantor. Oh. Coba nanti dari jam 11 sampai jam 1, padat. Kalau enggak dari jam habis asar tuh sampai mau buka atau maghrib, padat. Sini.
dan sekarang baru beres ganti baterai ya. Ganti baterai, ternyata aku bawa baterai cadangan dong. Tadi baterai yang pertama tuh dipakai ngerekam tuh hampir dapat 2 jam, hampir. Terus kan karena tadi udah beres drop off sama enak gitu loh, apa namanya teh, tempatnya enak lah buat ganti baterai. Tempat ngecas, tadi awalnya mau ngecas dulu, ternyata ada ke bawah gitu. Ya udah deh, tadi ganti baterai dulu. Sekitar butuh waktu 15 sampai 20 menit sekali ganti baterai. Lama ya? Iya. Lumayan tadi baterai yang pertama awet lama. Hampir 2 jam loh. Soalnya kan ya di memori di Y2 4K itu konsumsi memorinya boros. Apalagi ini resolusinya berapa ya? Ya lumayan gede lah resolusinya, nanti aku cek lah kalau udah nyantui. Resolusinya lumayan gede, ini 1440 gitu. Gede kan? Itu tuh memori 64 GB yang benar-benar kosong tuh 3 jam pas. 3 jam pas loh ya. Yang benar-benar kosong. Di resolusi manapun, tapi kita karena alat editnya sekarang itu masih siapa ya namanya? HP-nya kuatnya 1080. Ya udah deh, nggak bisa tinggi-tinggi. Oh ya, bedanya kalau di Y2 4K-nya yang normal ya, yang wifi-nya nyala, itu tuh si resolusinya tuh enak. Jadi ada 2,7. Kalau di Y2 4K ini tuh resolusinya tuh tadi dilihat mentok cuman 2,5. Udah itu doang. Ya itulah, nanti dicek aja gimana hasilnya pemakaian Y2 4K yang minus wifi, apakah layak atau tidak, atau masih mending Y Inter yang mulus no minus dan apa ya, ya semua jalan lah, tombol-tombol baik wifi kayak gitu. Tapi kalau dipikir-pikir mah pasti bakalan agak menang dikit sih Y. Lah kenapa ini mati? Pasti bakalan agak menang dikit gitu Y2 4K. Soalnya menang sama EIS nya meskipun minus wifi gitu ya. Yang mana dengan minus wifi aja udah bikin susah. Susahnya gimana? Susahnya itu tuh jadi gini loh. Kan misalkan yang gak minus wifi itu pengaturannya itu lebih lengkap di HP gitu, setting-settingnya. Ini aja buat nampilin garis bantu atau garis kisi atau kotak-kotak tuh yang suka ada di kamera tuh nggak bisa, nggak ada di pengaturan si Y ini tuh. Adanya tuh di settingan wifi-nya yang connect ke aplikasi itu. Aduh, tadi juga agak bingung nyarinya kok nggak ada. Untungnya auto rotasinya tuh nyala. Auto rotasi itu jadi misalkan kameranya dibalikin tuh ikut ngebalik juga gitu. Walaupun posisinya kebalik ya tetap 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 nggak kebalik, nggak ikutan kebalik gitu sih hasil videonya. Begitu, macet banget deh. Sekarang nih tinggal 2 tempat drop off lagi. Ini berani bawa kamera kayak gini. Yang pertama nih ya berani bawa, terus bawa ini tuh minjemnya nggak bilang. Jadi masuknya apa ya, gosop gitu ya. Minjem tapi nggak bilang. Tapi dibalikin nanti gitu, gosop itu. Gosop itu meminjam barang tapi tidak bilang-bilang. Jatuhnya sebelum ke maling mungkin ya gosop itu. Biarin lah, punya adik sendiri ini.
Ya alasan berani bawa kamera kayak gini tuh, pertama trip yang sekarang itu hari ini nih ya, sedikit sedikit itu nyantai, jadi mau gonta-ganti kayak gitunya wis, ada apa tuh, biarin lah, selagi nggak ada yang terluka mah. Widih, macet sih macet, nggak gitu juga. Macet banget ya, panas lagi. Sarung tangannya adem, ini enak. Ini sarung tangannya kalau panas nggak kepanasan, kalau dingin nggak bikin dingin. Bagus loh, tebal sih. Buat yang nggak biasa ini nggak akan kerasa ini. Rem, gas, kupling nggak akan kerasa. Yang nggak biasa loh ya. Coba kita lihat ya, baterai yang kedua ini apakah akan dapat bertahan gitu. Kayak yang pertama kan ori itu hampir 2 jam. Sini yang kedua ini kira-kira berapa jam ya? Minimal sejam lah, sampai memorinya benar-benar habis. Atau enggak ya, ini memorinya habis pas baterainya habis pas memorinya habis juga gitu. Orang mau belok kiri, ada orang juga yang mau belok ke kanan, gitulah. Nah, di sini juga banyak truk-truk besar ini. Jalan Cibolelang. Di Bandung mana sih yang gak macet? Kebanyakan pada macet. Sebenarnya ya tempat-tempat di Bandung itu dekat-dekat. Yang bikin lama itu lampu merahnya sama macetnya. Coba bayangin ya, di lampu merah itu misal satu lampu merah yang di Pasir Koja tuh 5 menit, maju 5 menit, kehalang 2 kali udah 10 menit kan, ketahan di sana. Lama itu 10 menit itu, kesel nunggunya. Misal ini mah ya, padahal deket, cuma mau ke Kopo doang dari Husen, tapi kan kejebak lampu merah sama macet, udah jadinya lama. Kan kalau di daerah misal lagi mudik kan, daerah pedesaan gitulah, mereka kan lama murni karena jauh, bukan karena macet. Sabar nih, tujuan dari sabar itu apa gitu loh, goalnya sabar itu apa, sabar itu yang kayak gimana, itu tuh yang masih jadi pertanyaan. Atau kasih gambaran kayak gini deh, aku ini bersabar gitu ya, bersabar dalam perjalanan dari Bandung ke Garut. Sabar kan, tujuannya apa? Tujuannya ya biar sampai ke Garut gitu kan, itu tujuan lo ya. Tujuan dari sabarku itu Garut misalnya. Terus sabarnya gimana? Sabarnya yang menempuh perjalanan, baik pakai kendaraan umum, kendaraan pribadi, jalan kaki, naik sepeda, ya yang gitu-gitulah. Aduh, belokan nih. Pokoknya itu ya, kesabarannya itu ya, sabarnya itu ya ketika melewati yang tadi, dalam proses-proses yang tadi tuh. Ya sabarnya itu yang tadi, yang pas ngelewatin proses-proses tadi tuh, selama di jalan mau ke Garut itu tuh, itu sabar, nggak pakai emosi tuh,
menjalaninya itu. Sabar kan menahan gitu, demi tujuannya nyampe Garut itu sabar. Menurut aku nih ya, pandangan aku gitu, sabar tuh kayak gitu, ada tujuannya, caranya, pekerjaannya. Terus kalau misalkan ada orang yang bilang kesabaranku itu sudah habis, loh, sabar kan bukannya nggak ada habisnya. Kalau habis berarti nggak sabar dong, berarti terpatahkan dong argumen sabarnya kalau habis. Bener gak sih? Kalau emang nggak sabar harusnya nggak usah pakai argumen kesabaranku habis, langsung aja aku nggak sabar, beres. Ya gitulah, mungkin ya, mungkin kayak gitu. Cuman ya kalau ada yang lebih lebih apa namanya, lebih bagus gambaran atau analoginya, bisa tulis tuh di komen, ntar dibikinin lagi atau enggak dibahas di video selanjutnya. Ini HP yang disimpan di sini, ini HP dimasukin ke tas. Kalau nggak kayak gitu overheat. Kalau udah overheat nanti panas. Soalnya HP-nya misalkan udah panas dikit ya, terindikasi mau panas gitu, nanti berhenti semua. Contohnya kan Maps tuh, Maps kan lumayan nyedot baterai sama kinerja HP. Itu nanti berhenti, wah repot. Makanya kalau selagi udah tahu alamatnya kemana, masukin aja HP-nya. Palingan kalau ada yang nelpon kagak ketahuan. Balik lagi ke yang sabar tadi. Sabar nih, yang penting makanan dari tempat A sampai ke tempat B. Mau aku di jalan kejebak macet, dirusuhin orang, ya udah sabar, ditahan gitu, dijalani. Kalau dibandingin sama Bang Aji jauh ya. Di sono mah jalanannya nggak kayak gini, lega. Terus juga apa namanya, lengang. Ya udahlah, dari negaranya aja udah beda. Ini nih Bang, efek keseringan nonton lu. Sekarang udah 400 episode lebih kan. Episode ngojeknya aja udah banyak gitu. Gimana nggak nerap tuh? Penonton setia. Hebat sih ini supir truk. Mobil segitu gedenya bisa di apa, barang segitu gedenya bisa diukur, ngukurnya bisaan gitu loh. Hebat kan, hebat lah. Coba gua motor aja kadang suka nabrak, gak bisa ngukur. Kita jalan-jalan ke Cidahu. Berapa kilo itu? Biasanya loh ya, biasanya. Kalau bukan dari biasanya berarti salah nih pendapat, argumen atau praduga sementara gitu. Biasanya yang bikin macet kayak gini teh yang ngetem biasanya. Tapi ternyata ada faktor lain selain ngetem, ya berarti salah gitu. Berarti emang padat aja ini kendaraannya.